Mari kita tenangkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita berdoa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau yang senantiasa mengasihi kehidupan kami, yang senantiasa menyatakan kebaikan demi kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Ini hidup kami, ampuni kami, kuduskan kami Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami, lewat hidup kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami, biar setiap kami boleh merasakan kuasa dan jamahan-Mu ya Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh dipulihkan menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang merindukan hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sangat baik, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima
bagaikan emas yang murni untuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, ini kerinduan kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, oh Yesus, haleluya. Kaulah segala-galanya, Yesus. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Hosana bagimu, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ini kerinduan hati kami Bapa, pulihkan kami, sucikan kami, layakkan kami, sehingga kami boleh serupa dengan gambar-Mu Bapa. Terima kasih untuk keberhargaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami bersyukur Kau memilih kami menjadi anak-anak-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, pagi hari ini kami rindu hadirat-Mu menjamah kami, melawat kami. Sukacita sorgawi-Mu melimpah atas kami Tuhan, melingkupi rumah tangga kami, pekerjaan usaha kami, sehingga apapun yang akan kami hadapi, kami tetap kuat bersama dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap bersukacita, mari bersama kita katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini, karena sukacita Allah melimpah dalam hidup kita. Bersorak-sorailah bagi nama Tuhan, sebab itu kerinduan hati Tuhan bagi setiap hati kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita.
memerdekakan setiap kehidupan kita. Kita menaikkan pujian kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Dia Bapa yang sungguh baik. Dia yang mengerti apa yang kita alami. Dia yang tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, maka kita mau sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mengatakan pujian ini kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan lebih lagi kepada Tuhan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, ya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena sampai saat ini, pagi ini, kami kembali merasakan bukti kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu ya Bapa, kami rindu untuk mendapatkan kekuatan baru yang kami yakini pasti kami dapatkan ketika kami bersekutu di dalam Engkau. Firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, Firman-Mu lah yang memberikan kami pengharapan yang baru. Kami siap terima firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Saya percaya kita semua senantiasa menantikan Tuhan, merindukan Tuhan, karena kemurahan Tuhan terbukti
yaitu ketika kita mendapati hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, dengan kesehatan, kekuatan yang ada, tentu semua karena penyertaan dan kasih setia Tuhan. Baik saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita dapatkan, saya beri tema yaitu menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan. Kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Sungguh satu janji Tuhan yang sangat menyegarkan dan memberi pengharapan yang baru bagi kita semua yang sedang dilanda dengan segala macam berita buruk, berita negatif yang seringkali membuat orang justru masuk di dalam kekhawatiran. Tetapi bagi hari ini ada satu kabar yang sangat bisa membangkitkan iman pengharapan kita dalam Dia, yaitu ketika orang-orang menantikan Tuhan, setiap orang yang menantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Artinya sekalipun kita berjalan, kita seharusnya lelah tetapi ada kekuatan baru. Seharusnya sudah lesu tetapi datang kekuatan baru sehingga tidak ada mengenal lelah, tidak mengenal lesu, saudara. Nah saudara, dikatakan tadi bahwa Tuhan pun tidak kenal lelah. Tuhan itu tidak berhenti bekerja. Karena Dia tidak mengenal lelah, Dia tidak punya rasa capek, Dia tidak berhenti bekerja. Bahkan hari ini pun percayalah Dia sedang bekerja. Saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah Dia pun sedang bekerja. Dan pekerjaannya adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan tadi juga dikatakan bahwa Tuhan itu bekerja, yaitu membagi-bagikan kekuatan pada mereka yang menantikan Tuhan. Dia, ayat 29 tadi mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berarti Tuhan itu membagi-bagikan kekuatan, memberikan kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan yang Dia punya, Dia salurkan. Ibaratnya seperti sebuah handphone mendapatkan kekuatan dari sumber listrik. Ya, ketika handphone ini tidak dekat dengan listrik, tidak terhubung dengan sumber listrik, maka dia hanya bertahan beberapa jam. Tetapi setelah itu dia akan mati. Tetapi ketika terhubung terus dengan sumbernya, maka dia akan tetap menyala, saudara. Tuhan itu sumber kekuatan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Dia akan terus membagikan, menyalurkan kekuatannya kepada kita, saudara. Nah saudara, di ayat ini juga menegaskan artinya bahwa badai itu pasti akan datang. Ya, dikatakan tadi seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Artinya badai itu akan datang. Dan ketika badai datang, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak selalu menghentikan badainya, tetapi ada kalanya Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Berarti bukan badainya yang dihentikan, tetapi kita diberinya kekuatan untuk menghadapi badainya. Dan saudara juga perlu yakin percaya agar kita tidak larut di dalam ketakutan bahwa yang namanya badai itu memang datang, tetapi badai itu juga pasti berlalu. Ketika badai itu datang, saudara, di sini Tuhan ingin membuat sebuah perbedaan antara orang yang menantikan Tuhan dengan orang yang tidak menantikan Tuhan. Ya, orang yang menantikan Tuhan ketika badai datang dia tetap kuat, tetapi orang yang tidak menantikan Tuhan
Dia dikatakan sekalipun dia orang muda, sekalipun taruna muda, dikatakan dia akan menjadi lelah, dia akan menjadi lesu. Ya, saudara, oleh sebab itu kita harus memiliki sikap menantikan Tuhan, agar segala sesuatu yang akan datang menimpa kita, tidak ada satupun badai yang akan menghempaskan kita, menghancurkan hidup kita. Karena orang yang menantikan Tuhan pasti dapat kekuatan baru. Menantikan Tuhan berarti kita tidak terpengaruh dengan kehadiran yang lain. Kita tidak terpengaruh dengan pertolongan-pertolongan atau tawaran yang lain. Karena kalau yang kita nantikan adalah Tuhan, maka segala yang datang tidak terlalu kita hiraukan dan tidak akan mengganggu kita semua, saudara ya. Karena selain Tuhan tidak ada yang lain. Jika saudara pernah berada di ruang tunggu sebuah bandara, saudara akan melakukan penerbangan, bepergian mungkin ke sebuah kota, mungkin ke Jakarta, saudara ya. Maka ketika suara dari informasi terus-menerus berkumandang memberitahukan tujuan pesawat yang akan berangkat, kita tidak akan terganggu ketika suara yang kita dengar adalah pesawat tujuan Surabaya, pesawat tujuan Semarang, atau pesawat tujuan ke kota yang lain. Kita tidak akan terganggu sekalipun orang di sekitar kita mulai sibuk bersiap-siap, mempersiapkan barangnya, beranjak berdiri dan mulai berlarian ke sana kemari. Kita tidak akan pernah terganggu dengan itu, karena kalau yang kita nantikan adalah sesuatu, ada yang kita nantikan adalah satu tujuan saja, maka kita tidak terganggu dengan suara yang lain. Kalau yang kita nantikan adalah Tuhan, saudara, maka kita juga tidak terganggu dengan suara-suara yang lain. Sekalipun orang sedang sibuk untuk kesana kemari dan lakukan segala sesuatu, kebingungan dengan segala sesuatu, tetapi orang yang menantikan Tuhan, kita percaya akan ada kekuatan baru yang terus kita dapatkan, karena Tuhan selalu membagikan kekuatannya kepada kita. Nah, sudahkah kita termasuk orang-orang yang menantikan Tuhan? Saya ingin membantu kita semua untuk mengetahui jawabannya, karena sangat penting bagi kita agar kita menjadi golongan orang-orang yang menantikan Tuhan, sehingga selalu ada kekuatan yang baru. Nah, apa tanda orang yang menantikan Tuhan? Yang pertama, saudara, orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang memiliki pengharapan pada Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan tentu bukan pengharapan yang sekedar berharap, tetapi pengharapan yang sungguh-sungguh, saudara. Di dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14, di sini dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita melihat Daud di sini berkata, aku percaya akan melihat. Artinya dia belum mengalami kebaikan Tuhan, tapi dia berkata, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan. Ini pertanda bahwa Daud berharap sungguh, sepenuhnya berharap kepada Tuhan, sehingga dia tegaskan, nantikanlah Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan. Itu bukti bahwa dia sangat berharap kepada Tuhan, sehingga sekalipun belum terjadi, dia tetap percaya. Nah, saudara, demikian juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang kita tahu bahwa mereka ini adalah contoh orang-orang yang benar-benar memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka sangat menantikan hanya kepada Tuhan, menantikan pertolongan hanyalah pertolongan Tuhan. Sekalipun mereka bisa dan punya peluang untuk mencari pertolongan di tempat lain, untuk mencari pertolongan pada orang-orang yang lain, tetapi mereka menunjukkan sikap menantikan Tuhan, yaitu dengan berharap hanya pada Tuhan. Yusuf, ketika dia mendengar mimpi akan dipakai Tuhan, diangkat menjadi pemimpin besar. Tapi ternyata setelah mimpi itu datang, justru Yusuf dibenci, dibuli oleh saudara-saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dibuang, dijual menjadi budak, dan
difitnah, dimasukkan penjara, dan seterusnya. Ada banyak sekali tekanan kehidupan, tetapi kita bisa melihat Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Sampai di tahun yang ke-13 proses itu berlangsung, tibalah waktu yang indah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, ini bukti bahwa orang yang menantikan Tuhan itu ditandai dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Daniel demikian juga, sekalipun dia bisa membela diri, sekalipun dia bisa mencari pembelaan kepada orang-orang sekitarnya, menunjukkan bukti bahwa dia tidak bersalah, tetapi dia menunjukkan bahwa dia ini hanya berharap kepada Tuhan. Dia menantikan Tuhan, sehingga dia tetap dimasukkan ke dalam gua singa, ke dalam lubang singa. Tapi ternyata orang yang menantikan Tuhan berujung kepada kemuliaan, berujung kepada kejayaan, saudara. Ini yang tadi saya katakan bahwa ada saatnya badai itu dibiarkan tetap ada, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Yusuf harus memasuki badai yang besar itu. Dia harus dibuang, dimasukkan ke dalam sumur. Dia harus dijual ke Mesir menjadi budak. Dia harus difitnah lebih dulu. Daniel harus masuk ke dalam gua singa, ke dalam lubang singa. Mereka tidak bisa menghindari badainya, tetapi kita lihat Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapinya dan berakhir dengan kemenangan. Saudara, jadi menantikan Tuhan memang bukan hal yang terlalu mudah, karena pasti ada ujian, pasti ada gangguan untuk kita bertindak mendahului Tuhan. Nah, saudara, kalau hari ini saudara sungguh-sungguh menantikan Tuhan, tapi ternyata ada banyak sekali seakan-akan rintangan, tekanan, himpitan, mari saudara, biarlah itu tetap ada. Jangan kita hindari itu, jangan kita lari daripada itu semua. Kita hadapi, karena orang yang menantikan Tuhan bukan berarti bebas dari segala masalah, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan menghadapinya karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Nah, saudara, di dalam Yesaya 49 ayat 23 bagian C, kita boleh mendapati di sini satu janji Tuhan bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Demikianlah bunyi firman Tuhan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Jadi kalau kita mulai bertanya-tanya kenapa harus ada pencobaan, kenapa harus datang tekanan hidup, kenapa harus datang masalah-masalah yang besar seperti hari-hari ini, keadaan semakin sukar, ternyata ada alasannya. Di sini dikatakan supaya kita mengetahui bahwa Dialah Tuhan, dan kita bisa membuktikan ketika kita tetap menantikan Dia, kita tidak akan dipermalukan. Seperti Yusuf, seperti Daniel, dan lain-lainnya. Semua mereka orang yang harus masuk ke dalam badai itu, tetapi akhir cerita mereka, akhir dari hidup mereka, mereka dipermuliakan, bukan dipermalukan. Berbeda dengan Raja Saul yang kurang sabar dalam menantikan Tuhan, sehingga ketika pasukannya dikepung dan dalam keadaan yang terdesak, maka Saul bertindak mendahului kehendak Tuhan. Yang mulai membakar korban karena dia pikir dia melakukan sesuatu yang benar untuk mengundang hadirat Tuhan. Tapi ternyata di mata Tuhan itu sesuatu yang salah. Saul adalah gambaran orang yang kurang memiliki kesabaran di dalam berharap akan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, berharap pada Tuhan itu berarti tetap mengandalkan Dia di dalam segala keadaan. Memang sangat beresiko, tetapi jika kita ingin tetap kuat, bahkan mendapatkan kekuatan yang selalu baru, tetaplah menantikan Tuhan. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Pasti hasil akhirnya adalah kemuliaan. Yang kedua, saudara, sikap menantikan Tuhan itu ditandai yaitu ketika kita memiliki kerinduan akan Tuhan. Seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan,
Jika kita sampai saat ini masih punya rasa itu, berarti kita termasuk sebagai orang-orang yang menantikan Tuhan. Kita akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang akan mendapatkan kekuatan baru, sehingga kita akan tetap berlari berjalan, tidak pernah jadi lesu, tidak pernah menjadi lelah. Seperti burung Raja Wali, salah satu ciri khas dari Raja Wali yang membuatnya sangat fenomenal, saudara, sehingga Tuhan menggunakan Raja Wali sebagai gambaran untuk menggambarkan kita para pengikutnya, karena Raja Wali itu adalah satu-satunya burung yang ketika badai datang, semua burung akan sembunyi ketika badai datang, tetapi Raja Wali justru dia keluar karena badai itu digunakannya sebagai kesempatan untuk membuatnya terus naik terbang tinggi. Dia memanfaatkan badai untuk membawanya terus naik tinggi. Dan itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, saudara, kerinduan yang kuat itu pasti menghasilkan penantian. Jika saudara adalah seorang perantau, hari ini saudara berada di tempat di mana saudara harus meninggalkan kampung halaman, saya yakin percaya kita semua pasti merindukan kampung halaman kita. Ketika kita mulai merindukan dan mengingat kembali apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita rasakan selama kita ada di tempat lahir kita, di kampung halaman kita, itu membuat kita pasti akan merindukannya, ya. Dan ketika kita mulai merindukannya, maka kita mulai berencana suatu saat untuk bisa kembali ke tempat kita dilahirkan, ke tempat di mana kita dibesarkan. Sehingga masa-masa itu disebut sebagai masa penantian, sampai semua yang kita mimpikan terwujud. Jadi diawali dengan kerinduan. Apakah kita merindukan Tuhan? Jika kita merindukan Tuhan, pasti hari ini kita sedang menantikan Tuhan. Nah, Mazmur 42 ayat 1 sampai yang kelima, saudara, ini tentang Bani Korah yang mengalami pembuangan di kerajaan Babilonia. Demikian bunyinya, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Sudah dikasih Tuhan, Bani Korah ini mengalami pembuangan. Bani Korah adalah pemimpin pujian. Jadi dia di dalam pembuangan itu, di mana sebagai seorang tawanan yang sangat dibatasi geraknya, bahkan dia mengalami tekanan, dia sangat terisolasi secara rohani, baik fisik maupun sosial, dia terisolasi, saudara. Dia tidak bisa lagi memimpin pujian, dia tidak bisa lagi berada di tengah-tengah orang-orang yang memuji Tuhan. Dan ayat ini menceritakan isi hatinya, bagaimana dia mengingat bahwa dia pernah mengalami yang namanya ada di tengah-tengah kumpulan orang yang bersorak-sorai. Dia memimpin pujian, saudara, dan ia merasa seakan Allah tidak segera menjawab doanya. Dia ingin dan dia ingat bagaimana rasanya, ya, berada di tengah umat yang sangat sukacita dengan nyanyian syukur di rumah Allah. Kenangan itulah membuat mereka ingat akan betapa indahnya rumah Tuhan, betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Saudara, ada saatnya Tuhan harus mengizinkan situasi semacam ini. Bukankah hari-hari ini kita sudah terasa sukar atau tidak semudah dulu, tidak sebebas dulu ketika kita bisa beribadah? Tapi ternyata ada beberapa orang yang justru menolak untuk ibadah, menolak untuk setia. Tetapi puji Tuhan, ada beberapa orang yang akhirnya baru menyadari. Mereka ingat masa-masa waktu bisa bernyanyi dengan
leluasa, mereka ingat masa-masa di mana bisa bertepuk tangan dengan bebas, bisa saling sapa, bisa saling bersalaman, dan mereka ingat betapa indahnya itu semua. Tinggal di rumah Tuhan, berada di rumah Tuhan di dalam sukacita yang besar. Jika mengingat itu semua, membuat kita merindukan masa-masa semacam itu. Nah saudara, saya percaya kita juga tahu bahwa di sorga nanti keadaan yang semacam itu jauh lebih indah di sorga. Mari kita menantikan Tuhan, rindukan Dia. Atau mungkin kita mengingat pertolongan Tuhan yang pernah kita alami di masa yang lalu. Kalau kita mulai ingat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu, karena saya yakin saudara semua pasti pernah ditolong Tuhan. Kalau kita ingat saudara, hendaknya kita pun semakin rindu akan Tuhan, semakin menantikan Tuhan. Ingat baik-baik saudara, kapan kita terakhir kali ditolong Tuhan. Jika kita mulai mengingatnya, seharusnya, hendaknya kita mulai menanamkan sebuah kerinduan. Aku ingin sekali mengalami lagi pertolongan Tuhan. Itulah yang buat kita pasti akan bisa menantikan Tuhan. Nah saudara, menantikan atau menunggu sesuatu sangatlah baik jika kita berdiam, tidak berpindah, tidak bepergian. Jika saudara pernah berada di sebuah ruang tunggu, apakah itu di tempat antrian apotek atau di mana saja, ketika kita menunggu giliran kita dipanggil saudara, tentu kita akan memilih untuk tetap berdiam di tempat kita ada. Karena tentu kalau kita bepergian, berpindah tempat, atau kita jauh dari tempat itu, sewaktu-waktu nama kita yang dipanggil, kita tidak sedang ada di tempat, maka kita akan semakin lama giliran kita. Jadi sangatlah baik dalam masa penantian kita tetap dalam keadaan yang sama. Jika kita mau mengalami kebaikan Tuhan, nantikanlah Dia dengan Dia bertahan dalam keadaan yang seperti Tuhan mau. Dalam Ratapan 3 ayat 25 dan 26 mengatakan demikian, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi menanti pertolongan Tuhan itu sangat baik, dan sangatlah baik jika kita menantikannya dengan diam. Artinya diam ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi artinya diam di sini kita tidak berpindah, kita tidak berubah, hati kita tetap tertuju kepada Dia. Nah saudara, yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan itu tandanya adalah ketika seseorang itu memiliki persiapan untuk kedatangannya. Kalau kita tergolong sebagai orang yang sedang menantikan Tuhan, berarti kita saat ini sedang melakukan persiapan untuk kedatangannya. Bukan sekedar persiapan untuk menghadapi hari-hari yang mengerikan, bukan sekedar persiapan untuk hari depan kita atau mungkin untuk anak cucu kita, tetapi ada satu persiapan yang tidak kalah pentingnya, yaitu mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Saudara, telah berkali-kali kita bahas tentang persiapan menyambut kedatangan Tuhan, dan persiapan yang terbaik untuk kedatangan Tuhan yang kedua yaitu dengan melakukan perintahnya. Itu persiapan yang terbaik, itu melakukan perintahnya. Melakukan perintah itu berarti percaya dan mengasihi Tuhan. Itu tanda orang yang bersedia melakukan perintah, berarti dia percaya dan mengasihi Tuhan. Sudah artinya apa? Artinya berarti Tuhan ingin di dalam persiapan itu kita harus hidup di dalam pertobatan. Pertobatan adalah persiapan yang terbaik. Kalau kita benar-benar menantikan Dia, maka kita sedang menghidupi pertobatan. Kita hidup di dalam pertobatan sebagai persiapan yang terbaik. Ayat penutup saudara, saya ingin bacakan Yesaya 30 ayat 15 sampai yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu
akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, dengan jelas di sini dikatakan dengan bertobat dan tinggal tenang, dengan tinggal diam maka kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Bertobat itulah persiapan yang terbaik dalam menantikan Dia. Kalau hari ini sekali lagi kalau kita sedang menantikan Tuhan, berarti kita sedang menghidupi pertobatan kita, pertobatan yang menghasilkan buah yang baik. Di sini tadi dikatakan ada banyak orang yang menolak untuk bertobat, ada banyak orang yang menolak untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi lebih memilih untuk memakai jalannya sendiri. Sehingga Tuhan berkata, kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lenyap. Kamu akan mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, tapi terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Artinya begini saudara, dalam keadaan hari-hari ini, apapun usaha kita, apapun perjuangan kita, cara kita untuk mengatasi keadaan saat ini itu pasti semua sia-sia. Hanya satu yang terbaik, yaitu bertobat. Ketika kita hidup dalam pertobatan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, segala tekanan, segala hambatan, segala badai akan datang, kita akan bisa menghadapinya karena kekuatan akan Tuhan berikan kepada kita yang menantikan Tuhan. Percayalah, apa yang Tuhan sampaikan hari ini itu adalah demi kebaikan kita semua, agar kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi kalah ketika badai kehidupan ini datang. Hari-hari yang jahat di kemudian hari, masa-masa yang akan datang itu akan menyerang kita. Kita akan tetap kuat, bahkan sampai garis akhir kita akan bisa mengakhiri semua pertandingan hidup ini dan beroleh kemuliaan, bukan dipermalukan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas kami, sehingga segala hal yang baik Engkau kerjakan dengan cara Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali salah menilai tentang apa yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Badai itu pasti akan datang, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru untuk menghadapinya. Dan kami yakin percaya saat ini Engkau tetap bekerja, Engkau membagikan kekuatan pada kami yang sedang menantikan Tuhan. Ketika kami berharap penuh kepada Tuhan, ketika kami memiliki kerinduan akan Tuhan, dan ketika kami menghidupi pertobatan kami percaya kekuatan yang terus bertambah, kekuatan yang terus baru, selalu baru, Tuhan nyatakan atas kami. Di dalam nama Yesus, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan bila umat Tuhan semua yang boleh menerima pesan ini mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Dan di bawah waktu ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari segala hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelum kita memberi, mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu atas kami. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami hidup oleh perkataan Tuhan saja. Terima kasih Yesus, dan kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kami. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi berkat dalam hidup kami dari setiap apapun yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, dan Engkau kembalikan berkat-Mu dalam kehidupan kami dengan hujan berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, diberkatilah pekerjaan kami, usaha kami, dan diberkatilah setiap apapun yang dikelola oleh anak-anak-Mu dalam rumah tangga kami, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita siap memberi, mari bersama kita katakan amin. Mari kita mau
Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, dan baiklah sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sebelum menerima berkat Tuhan, kita menaikkan pujian kita mau katakan dengan iman kita, biarlah tangan Tuhan memegang setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa tenang, kita boleh aman bersama dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Maka jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Tuhan, kami meyakini bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih-Mu tidak berubah atas kami. Itulah sebabnya ya Bapa, pengharapan kami tetaplah hanya di dalam Engkau. Saat ini pun kami menggantungkan iman pengharapan kami dan selalu mengalaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu saja. Pagi hari ini kembali kami berdoa atas negeri kami berdiri atas Indonesia. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau pandang baik, itulah yang Engkau kerjakan. Engkau pasti mengasihi bangsa kami, para pemimpin dan seluruh penduduknya. Kami percaya kesejahteraan, keamanan, penjagaan Tuhan tetap nyatakan sekalipun ada badai yang menerpa, baik itu krisis ekonomi ataupun wabah, penyakit dan apapun juga. Kami yakin percaya Tuhan tidak tinggalkan negeri kami sampai pemulihan terjadi seperti janji Tuhan. Engkau ada bagi kami. Mau berkati gereja Tuhan, agar di hari terakhir ini kami semua semakin sempurna seperti Kristus, seperti yang Engkau mau. Urapi kami semua para umat ini Bapa, agar kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun tekanan yang terjadi, kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami serahkan hari-hari kami Bapa, agar kekuatan kami hanya ada di dalam Tuhan, sehingga segala perkara dapat kami tanggung. Terima kasih Yesus, kami siap untuk menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Kami yakin pasti kami bisa lakukan perkara besar. Mari sudah dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, dan percayalah penyertaannya, pembelaannya, penjagaannya atasmu nyata sepanjang hari. Kami terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Tuhan mencurahkan kasih-Nya, Tuhan mencurahkan segala kebaikan-Nya, sehingga keadaanmu semakin hari semakin indah bersama Kristus, ditambah-tambahkan yang segala yang baik, sejak saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita